Pak Sumardi memerintahkan kepada Pak Mulyo selaku penjaga sekolah untuk membuka, tetapi Pak Mulyo menolak dengan keras. Kamar mandi itu tidak boleh dibuka dengan alasan apapun. Pak Mulyo, besok kamar mandi di kelas 12 yang nggak pernah dibuka tolong dibuka ya Pak, mau direnovasi untuk akreditasi, perintah Pak Suwardi kepada Pak Mulyo. Maaf Pak, tidak bisa Pak, saya tidak mau kalau harus membuka kamar mandi itu, bantah halus Pak Mulyo. Loh kenapa, sahut Pak Suwardi. Ya pokoknya tidak bisa Pak, jangan dibuka, pinta Pak Mulyo. Semua itu pasti ada alasannya Pak. Saya langsung turun tangan mengenai hal sepele seperti ini hanya demi akreditasi. Besok harus dibuka itu kamar mandi kelas 12. Kalimat yang diucapkan Pak Sumardi cukup mengancam Pak Mulyo. Tanpa ada salah paham apapun, Pak Mulyo pergi meninggalkan Pak Sumardi yang sedang naik pitamnya. Beliau terlihat gugup, gagap dan berburu-buru seakan-akan sangat ingin menghindari kepala sekolah itu. Kepala sekolah yang baru 3 bulan menjabat ini mungkin belum tahu selak-beluk sekolahku, jadi main ancam saja. Bapak Sumardi menjadi Kapsek di SMA 1 menggantikan Kapsek lama, karena kepala sekolah yang lama meninggal karena komplikasi. Sebenarnya jika ingin ditoleh ke belakang banyak kontroversi mengenai beliau ini. Bagaimana tidak? Sebelum di sekolah, beliau menjabat di SMA yang kualitasnya jauh dari SMA 1. Entah bagaimana jalan ceritanya Pak Sumardi bisa dipercaya untuk memimpin SMA 1 ini. Padahal di SMA 1 yang dulu beliau ada kasus yang gosipnya penggelapan uang. Beliau juga orang yang sangat angkuh dan tidak murah senyum, otoriter, tak bertanggung jawab, dan seperti tidak mumpuni menjadi seorang kepala sekolah. Membuat peraturan-peraturan yang tidak dipikirkan dampak positif dan dampak negatifnya. Pak Sumardi sangat emosi ketika Pak Mulyo meninggalkannya. Tanpa pikir panjang, Pak Sumardi mencari tukang untuk membuka paksa kamar mandi itu. Persiapan demi persiapan akhirnya diselesaikan. Hari H akreditasi, Pak Mulyo tidak berada di tempat. Beliau sedang masuk angin. Usut punya usut. Pak Mulyo stres berat karena memikirkan kamar mandi yang dibuka paksa. Ternyata setelah dibuka oleh tukang suruhan Pak Sumardi itu, isi di dalam kamar mandi itu berupa peti dan kain jarik yang keemasan. Akhirnya peti dan kain jarik itu dibuang di tempat pembuangan sampah besar yang berada di belakang sekolah. Pembuangan peti dan jarik membuat hawa sekolah menjadi panas dan sangat panas, dan warga sekolah merasakan kejanggalan-kejanggalan itu. Akhirnya Pak Sumari mendatangi rumah Pak Mulyo supaya beliau mau ke sekolah karena sekolah sedang panas-panasnya dan terasa gawat. Emosi satu orang dengan orang lain sangat tinggi. Perang argumen berunjuk saling menjatuhkan. Pak Mulyo hanya mengucapkan satu kalimat, "Sudah tiba saatnya," ucap Pak Mulyo yang memutuskan pandangan ke langit-langit rumahnya. Kemudian ikut Pak Sumardi ke sekolah. Sampai di sekolah, Pak Mulyo mengecek kamar mandi di kelas 12, dan benar saja, semua sudah tidak ada. Lalu beliau memerintahkan semua siswa untuk mencari peti jarik yang dibuang. Pokoknya harus ketemu hari itu juga. Semua sudut sekolah disisir dengan harapan bisa menemukan barang itu. Setelah mencari berjam-jam, tidak ada hasilnya juga. Semua sudah lelah dan akhirnya Pak Mulyo kembali pulang dengan kehampaan. Hari selanjutnya dilanjutkan pencarian peti dan jangkrik itu. Tetapi tetap saja nihil karena faktor pikiran. Usia yang sudah cukup tua, akhirnya Pak Mulyo kembali jatuh sakit. Sampai bangun saja tidak bisa. Mas Anang yang melihat tidak membantu kericuan di sekolah, ternyata diam-diam ia menjenguk Pak Mulyo di rumahnya untuk mencari tahu ada apa dengan cerita di balik SMA 1 ini. "Masih sakit Pak?" tanya Mas Anang sambil memberikan sedikit bingkisan. "Walah nak, yang masih sakit seperti ini masih demam," jawab Pak Mulyo. "Semoga cepat sembuh ya Pak." Gini Pak, saya kemarin mau tanya, sebenarnya ada apa di sekolahan? Peti dan cakrik itu, apakah ada kaitannya dengan dendeng aling-aling? Mas Anang langsung mengutarakan tujuannya. "Peti dan jarik yang dibuang oleh kepala sekolahmu itu dulunya titipan dari Mbah Darmo yang menjaga sekolahmu sampai bisa sebagus seperti sekarang. Aku hanya meneruskan perjuangannya Mbah Darmo nak. Kalau pengen tahu yang sebenarnya terjadi, datang aja ke rumah Mbah Darmo. Beliau masih sehat, masih suka bercerita nak," jelas Pak Mulyo. "Saya boleh tanya-tanya Pak sama Mbah Darmo?" tanya Mas Anang. "Boleh nak, sudah sana," jawab Pak Mulyo.
"Ya Pak, saya pamit, terima kasih," ucap Mas Anang sambil berjabat tangan dengan Pak Mulyo. Tidak sulit menemukan rumah Mbah Darmo karena Simbah ini cukup terkenal dengan ilmunya. Maklum, orang yang dulu masih dikental dengan kejawenan, sekitar 1 jaman Mas Anang akhirnya menemukan rumah Mbah Darmo. "Permisi Mas," kata Mas Anang sambil mengetuk pintu rumahnya Mbah Darmo. "Iya, ini benar rumahnya Mbah Darmo?" tanya Mas Anang. "Iya benar nak, sini duduk sini, ada apa?" ajak Mbah Darmo kepada Mas Anang untuk masuk ke ruang tamu rumahnya. "Gini Mbah, saya ini siswa SMA 1. Nama saya Anang. Saya kesini disuruh Pak Mulyo karena sekolah sedang gawat. Peti dan jarik yang ada di kamar mandi sudah dibuang. Sekarang sekolah suasana sedang panas. Sebenarnya ada apa dengan sekolah itu?" tanya Mas Anang. "Dulu sekolah itu bernama SMA 1 Ngudi Luhur ketika tahun 1975. Kepala sekolah bernama Pak Purnomo. Zaman dulu orang Jawa masih banyak yang mempunyai ilmu nak. Ilmu yang bernama ilmu kejawenan," jelas Mbah Darmo. "Lalu apakah ada hubungannya dengan peti dan jarik?" tanya Mas Anang sambil mengerutkan dahinya. "Dulu sebelum dibangun sekolah, tempat itu alas yang sangat luas. Salah satu tempat di alas itu adalah sumur Buddha yang umurnya ratusan tahun. Kalau mau dibangun sekolah harus ada syaratnya. Simbah tidak tahu yang sebenarnya apa syarat yang diminta sama yang menjaga alas itu. Tanpa disangka-sangka ternyata Pak Purnomo sudah membuatkan perjanjian dengan penguasanya," lanjut Mbah Darmo. "Perjanjian apa Mbah?" "Perjanjian kalau mau membangun sekolah, Pak Purnomo harus menyiapkan satu tempat untuk memindahkan kerajaan gaib yang ada di alas itu. Tempatnya adalah kamar mandi laki-laki kelas 12 nak," tambah Mbah Darmo. Dari pernyataan Mbah Darmo, Mas Anang sangat shock dan mulai menghubung-hubungkan sejarah SMA 1 dibangun dengan kondisi yang saat itu sedang dialami oleh seluruh warga sekolah. Sedikit demi sedikit rahasia ini akan segera terbongkar dan SMA 1 bisa kembali aman. Peti dan jarik hilang, maka penghuni kerajaan gaib tidak bisa diterima dengan baik. Sedangkan kerajaan semua orang tidak tahu keberadaan benda itu, dan yang tahu bentuk detail peti dan jarik hanyalah Pak Mulyo, penjaga sekolah. Ya, lalu kenapa Mbak Devi menuliskan di papan tulis mengingatkan untuk pergi dari sekolah itu? Cari jawaban tentang hal itu. Hari selanjutnya, setelah Mas Anang bertanya-tanya kepada Mbak Darmo, sekolah semakin gila dan kesurupan hampir 50 orang siswa. Siswa berjatuhan dan teriak-teriak histeris. Mbak Devi yang juga membabi buta berteriak sangat keras diikuti oleh Mbak Santi. Ketika ada kesurupan yang menangani dan adalah warga sekolah sendiri. Tapi kali ini ada beberapa orang entah dari mana masuk ke SMA 1 untuk membantu menangani kesurupan massal. Dan kembali kepada Devi terucap, "Aku minta semua dikembalikan," ucap Devi sambil melotot. Mendengar perkataan Mbak Devi, beberapa orang baru itu malah menantangnya, dan sekali lagi Mbak Devi terucap, "Aku minta tumbal." "Hahaha," ucap Mbak Devi sambil tertawa lepas. Mas Anang hanya mengamati semua kejadian dari penjuru ruangan itu. Dia tidak berani mendekat karena suasana semakin panas. Karena sangat tidak memungkinkan untuk belajar, akhirnya siswa yang masih sadar dan selamat dipulangkan langsung, daripada semakin banyak yang kesurupan. Tapi bukannya pulang, ada rombongan anak kelas 10 IPS malah main ke Yogyakarta, main ke pantai Pasir Putih. Lama bermain air di pantai, ada ombak besar datang dan menyeret salah satu, dan anak itu bernama Usmar. Usmar tergurung ombak. Teman Usmar yang bernama Kamal sempat ingin menolongnya, tapi Usmar sudah keburu sampai di tengah pantai. Lama bermain air di pantai, ada ombak besar datang dan menyeret salah satu anak-anak itu yang bernama Usmar. Usmar tergurung ombak. Teman Usmar yang bernama Kamal sempat ingin menolongnya, tapi Usmar sudah keburu sampai di tengah pantai dan tenggelam. Kalimat terakhir yang diucapkan Usmar kepada Kamal adalah, "Tolong berikan kabar kepada ibuku kalau aku bakal pulang," kata Usmar sebelum tenggelam. Pecah tangis berkesedihan teman-teman Usmar yang ada di sana. Harusnya mereka pulang ke rumah dengan kesenangan, tetapi itu harus pulang dengan kesedihan. Kalut tidak pernah terbayangkan akan seperti ini jadinya. Anak-anak minta tolong kepada SAR yang ada di pantai itu.
dan dibantu oleh warga sekitar. Pencarian demi pencarian terus dilakukan, tapi hari sudah hampir habis dan Usmar belum kunjung ditemukan dan terpaksa harus dilakukan pencarian esok harinya. Keesokan harinya, mayat Usmar ditemukan dan segera dibawa pulang untuk dimakamkan. Mungkin ini yang dibilang Usmar, sebelum tergulung ombak, dia pasti akan pulang. SMA 1 berduka kehilangan salah satu murid kelas 10. Dan sekalian ingat ketika Mbak Devi kesurupan mengucapkan menginginkan tumbal. Ya, aku pun juga berpikir sebegitu. Tapi Mas Anang masih berpikir positif. Mungkin saja itu hanya kebetulan dan sudah nasib Usmar yang harus meninggal dalam keadaan seperti itu. Malam harinya, Iksan kelas 10 yang pernah kuantar pulang didatangi oleh Usmar dan berkata, "Tolong aku akan menetap di sekolahmu. Sekolahmu tidak aman," kata Usmar di mimpinya si Iksan. Iksan yang ketakutan hebat akhirnya jatuh sakit. Ia demam dan harus beristirahat di rumah. Hari demi hari, sekolah masih saja ada yang kesurupan, tapi tidak separah yang kemarin, mencapai 50 orang. Jujur kami warga sekolah lelah. Energi terkuras untuk hal yang tidak bisa dipercaya 100%. Dari minggu sampai akan bertemu dari minggu lagi, belum ada solusi yang akan kekacauan itu. Minggu pagi pihak sekolah dikagetkan dengan kabar meninggalnya Bok Rum, ibu kantin yang baik hati. Kronologi kejadian meninggalnya Bok Rum kurang lebih 3 hari yang lalu. Bok Rum pulang ke kampung halamannya, lalu kembali lagi ke rumah kontrakannya yang tak jauh dari sekolah. Bok Rum turun dari angkot minggu dini hari. Ketika Bok Rum tertabrak mobil yang berlaju sangat cepat. Bok Rum terpental lumayan jauh. Jenazahnya ditemukan di sekolokan di depan SMA 1. Orang yang menabrak Bok Rum melarikan diri tanpa tanggung jawab. Diperkirakan Bok Rum tertabrak mobil sekitar pukul 1 dini hari, dan warga menemukan Bok Rum sekitar pukul 5 pagi. Bok Rum sudah kaku, terdapat beberapa luka dan tubuhnya mulai membiru. SMA 1 kembali berduka. 1 minggu ada 2 warga sekolah yang meninggal karena kecelakaan. Apakah? Tidak mungkin, tidak. Ini sudah takdir yang digariskan oleh Maha Kuasa. Hari Minggu kami seluruh warga sekolah SMA 1 melayat ke kediaman Bok Rum. Hari Senin setelah upacara, ada salah satu siswa kelas 12 yang bernama Mbak Juli kesurupan di lorong antara lapangan basket dan UKS. Dia berkata bahwa Pak Suharmadiman mempunyai pesugihan yang mengancam seluruh penghuni sekolah. Pesugihan yang membuat SMA 1 menjadi hancur tanpa Pak Sudirman sadari. Kalau tidak ingin ada seperti ini lagi, Suhardi harus pergi, teriak Mbak Juli. Guru dan staf mencari Pak Suharmadi di ruangannya. Beliau tidak ada. Siswa ikut membantu mencari Pak Sumardi, berharap beliau mau meminta maaf akan kejadian ini, tetapi tak ditemukan sosok Pak Sumardi. Sedangkan Mbak Juli masih teriak-teriak menyuruh Pak Sumardi pergi. Pergi, Sumardi pergi. Orang yang tidak punya tata krama, membawa anak buah cuman mau membuat gaduh alamku, pergi. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Mbak Juli sontak membuat kami menyaksikan itu sangat tidak menyenangkan, bahwa kepala sekolah sendirilah yang membuat SMA 1 semakin hancur. Dari pernyataan yang merasuki tubuh Mbak Juli tentang anak buah Mas Anang, yakin bahwa anak buah yang dimaksud itu adalah beberapa orang yang membantu kesurupan massal. Dan ternyata mereka bukan membantu untuk mengeluarkan dari tubuh anak-anak saja, melainkan juga ingin mengusir penunggu yang ada di SMA 1. Kembali lagi sekolah dipulangkan pagi karena kesurupan. Yang terpenting sekolah adalah keselamatan siswa. Mbak Juli ditangani oleh pihak sekolah, sedangkan yang lain mencoba mencari keberadaan kepala sekolah itu. Beliau pergi tapi tidak ada mobilnya. Mungkin ditinggalkan di sekolah, entah naik apa yang untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Pak Darmo akhirnya turun tangan untuk mengusut kasus kesurupan dan pesugihan. Kepala sekolah ini, Mbak Darmo menudukkan Mbak Santri, Mbak Devi dan Faddi, dan Mbak Juli di ruangan BK. Ruang BK langsung dikelilingi oleh siswa satu sekolah karena mereka semua penasaran dengan kejadian-kejadian yang menimpa akhir-akhir ini. Tanpa basa-basi, Mbak Darmo langsung bertanya kepada Mbak Devi, "Kamu sudah mendapatkan 2 orang, kurang apa lagi?" Sudah cukup," jawab yang ada di dalam tubuh Mbak Devi. "Kalau sudah cukup, aku mohon kamu kembali, jangan mengganggu anak-anakku lagi," bujuk Mbak Darmo. "Ya, aku akan kembali, tapi aku harus membawa Fadi."
sahut yang ada di dalam tubuh Mbak Devi sambil melirik Fadi dengan tatapan yang sangat tajam. Anehnya, Fadi juga melakukan yang sama tanpa ada rasa takut sedikit pun. "Kenapa Fadi?" kata Mbah Darmo. "Fadi dijaga oleh perempuan yang sangat cantik sekali. Sejak kecil perempuan itu yang menjadi penjaga Fadi. Nah, yang berada di tubuh Mbak Devi ini laki-laki. Ternyata mereka saling suka. Setiap pagi Fadi berpapasan dengan Mbak Devi, pasti memperlihatkan senyuman manis. Sejak saat itu, Fadi terlihat sedikit lemah lembut dan menjauhi teman laki-laki yang di kelasnya. Bawa saja yang kamu suka, tapi Fadi tetap bersamaku," jelas Mbak Darmo, dan segera mengeluarkan yang ada di dalam tubuh Mbak Devi. Akhirnya Mbak Devi benar-benar sadar. Selanjutnya Mbak Darmo mencoba membersihkan yang ada di dalam tubuh Mbak Santi. Mbah Darmo mengenal sosok yang ada di dalam Mbak Santi. Sempat komunikasi secara batin lalu mengeluarkannya. Mbak Santi benar-benar sadar. Tinggal Mbak Juli yang masih dalam keadaan kesurupan. Tak disangka ternyata sosok yang ada di dalam Mbak Santi berpindah ke dalam tubuh Mbak Juli. "Kenapa kamu kemari teriak-teriak? Ada apa?" tanya Mbak Darmo kepada yang ada di dalam tubuh Mbak Juli. "Aku dikepung orang banyak. Aku mengepungku adalah anak buah Sumardi. Sumardi licik. Dia membawa sesuatu yang besar dan tidak ada tandingannya. Itu di dalam mobilnya. Jelas yang ada di dalam tubuh Mbak Juli." "Bentuknya apa?" tanya Mbak Darmo kembali. "Wanita cantik yang menggendong bayi," jawab yang ada di tubuh Mbak Juli sambil berbisik. Tanpa ada perintah, semua siswa yang awalnya mengelilingi ruang BK berbondong-bondong menuju mobil kepala sekolah laknat itu, merusak mobil Pak Sumardi dan menempeli kaca mobil dengan stiker not yang bertulisan ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat pendek. Serang 5 menit terjadi kesurupan massal, hampir 100 siswa yang mengalaminya. Puncak kesurupan massal adalah hari Senin ini. Sangat kacau dan tidak terkendali. Mbak Darmo sangat emosi karena siswa-siswa terlalu gegabah hingga menimbulkan kesurupan ini. Dengan pemikiran yang sangat matang, Mbak Darmo meletakkan sebuah baju di dalam kamar mandi laki-laki kelas 12 lalu menutupnya. Sesekali Mbak Darmo berpesan jangan sampai ada yang membuka kamar mandi ini lagi. Kalau tidak mau tumbal-tumbal berikutnya. Siswa yang mengalami kesurupan akhirnya satu persatu bisa ditangani. Alumni-alumni yang mengerti akan peremitan tiba-tiba datang dan ikut membantu mengeluarkan. Akhirnya setelah kurang dari 3 jam, semuanya menjadi bersih. Semua tenang dan bersinilah isak tangis mulai terdengar. Kalut menyiksakan memori yang bisa membuat trauma. Mas Anang melihat ada alumni yang bernama Mbak Dina juga ikut datang. Dulunya Mbak Dina sempat linglung karena energinya bentrok dengan sosok yang bernama Mbak Yuyu. Mbak Dina linglung sekitar 6 bulan dan akhirnya bisa kembali seperti semula. Sosok Mbak Yuyu adalah siswi tahun 2001. Ia penunggu tangga menuju kelas 10. Dia dulu meninggal karena dibunuh oleh satpam sekolah. Sebelum dibunuh, Mbak Yuyu diperkosa di kamar mandi belakang kelas 11. Setiap pagi Mbak Yuyu selalu menyapa siswa yang dapat melihatnya dengan senyuman yang sangat manis. Ternyata sang tiang bendera ambruk dan kaca jendela 10/6 pecah. Mbak Yuyu lah yang membuatnya untuk melindungi kerajaan gaib yang ada di dalam kamar mandi kelas 12 yang sedang diserang oleh makhluk pesugihan kepala sekolah. Keesokan harinya, semua siswa membuat petisi untuk menurunkan Pak Sumardi dari jabatan kepala sekolah. Sudah membuat kericuan dan tidak bertanggung jawab. Hari selanjutnya Pak Sumardi datang ke sekolah pagi-pagi buta untuk mengambil mobilnya, dan sejak itu tak pernah tampak lagi batang hidungnya. Selang beberapa hari, bertemu kembali dengan hari Senin. Upacara bendera diisi oleh kepala sekolah, kali ini diisi oleh anak buahnya Pak Sumardi yang waktu lalu ikut dalam persugihan sosok yang ada di sekolah. Saat amat bapak ini terucap, "Sekolah ini mau dibangun atau hancur?" tanya bapak-bapak ini. "Hancurkan!" teriak seluruh warga sekolah. Fadi langsung maju ke depan merebut mic yang sedang dipegang bapak itu dan langsung menyuarakan apa yang ada di dalam hatinya dan mungkin ada di dalam benak seluruh siswa. "Berdamailah dengan yang ada di sini. Dia itu pimpinan untuk memimpin kami, bukan untuk merajai. Kami sudah tahu apa yang sudah dilakukan kepalamu. Kami sudah tahu apa yang ada di dalam mobilnya. Apa tidak kasihan dengan Usmar?
Dan Mbok Rom, meninggal karena ulah kepalamu, teriak Fandi. Tanpa sepatah kata bapak itu menundukkan kepala dan langsung pergi dari sekolah. Mungkin merasa terintimidasi dengan perkataan Fandi kala itu. Dan setelah hari Senin ini, 4 hari selanjutnya, akhirnya kami warga SMA 1 mendapatkan kepala sekolah yang baru. Oh iya, kata Mbak Darmo, kenapa yang menghuni sekolah meminta tumbal dan yang diminta adalah Usman dan Mbok Rom? Karena Usman dan orang yang paham akan dunia gaib, anak yang baik, dan supaya Usman tidak ikut campur hal ini lebih baik Usman yang ditumbalkan. Dan Mbok Rom adalah orang yang selalu melakukan ritual-ritual yang diamanahkan Mbak Darmo kepadanya untuk merawat kamar mandi kelas 12. Di samping itu, Mbok Rom juga sangat baik, dan agar Mbok Rom tidak terpengaruh, akhirnya Mbok Rom lah yang diambil. Dan kalian ingat, Iksan yang benar kuantar pulang waktu kesurupan menjalila di sekolah pertama kali. Simbahnya Iksan adalah teman dekat dengan Pak Purnomo, kepala sekolah pertama SMA 1. Jadi Iksan sangat dilindungi dan tidak terjadi kesurupan itu. Iksan sebenarnya kesurupan yang ada di situ dan temanku menyuruh mengantar pulang. Waktu kesurupan itu Iksan dibuat bingung persis seperti Mbak Dina. Jadi dulu aku memboncengnya orang yang kesurupan. Oh Tuhan, Pak Sumardi menggunakan pesugihan itu untuk perlindungan diri, mendapatkan tahta dengan menghalalkan sebagai macam cara. Semoga ini semua dapat menjadi pelajaran kita semua. Jangan tergiur oleh hal-hal yang instan. Semua itu ada sebab akibatnya. Sekian kami pamit. Terima kasih. Wassalam.